Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Bu Ibu hadir langsung ya Bu, mewakili Bapak. Salam hormat kami untuk Bapak. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua DPC Pepabri ya, Bu Puji juga untuk dari DPD Pepabri, dan pastinya Bapak Ibu yang luar biasa ya, keluarga besar dari DPD Pepabri Provinsi Jawa Barat. Dan kalau saya lihat tadi ada perwakilan yang areanya berdekatan ya, kayak Kabupaten Bandung, Kota Bandung, kemudian Cimahi ya. Terima kasih, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dari BPJS Kesehatan. Ini saya Sinom dan bersama masternya dari terkait dengan mutu layanan ini dengan Mas Cagar. Jadi nanti silahkan kalau misalnya nanti suatu ketika kita bertemu gitu ya di luar area, nanti bisa saling bertutur sapa, karena kami di BPJS Kesehatan ini kami adalah mengelola ya jaminan kesehatan nasional, dan hal ini kami melakukan pelayanan bagi peserta. Nah, pelayanan yang kami berikan memang yang sifatnya langsung adalah yang sifatnya administratif. Karena kalau pelayanan yang non-administratif dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan diberikannya oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami, gitu ya. Nah, jadi kami dalam memberikan pelayanan kepada peserta berusaha untuk memudahkan peserta Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan identitas peserta itu tidak lagi Bapak Ibu tidak harus menggunakan kartu JKN-nya atau harus fisik gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sudah bisa menggunakan kartu JKN atau cukup menggunakan KTP asalkan NIK-nya sudah NIK digital gitu ya. Nah, tetapi bisa ada satu lagi menggunakan kartu KIS digital, yaitu yang diinstal di aplikasi mobile JKN. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah punya aplikasi mobile JKN di handphonenya? Belum ya. Nah, nanti mungkin Mas Cagar akan sharing dulu ya Mas Cagar terkait dengan install aplikasi mobile JKN. Kenapa kami sampaikan? Karena mobile JKN ini harapannya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu. Karena misalnya mau mengubah data itu bisa langsung di aplikasi mobile JKN. Misalnya mau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, karena fasilitas kesehatan tingkat pertama itu betul-betul sepenuhnya hak Bapak Ibu untuk memilih mau terdaftar di mana. Apakah di puskesmas, apakah di klinik, apakah di dokter praktek perorangan, apakah yang mau dipilih yang dekat rumah, atau mungkin mau dekat di sini kan masih suka kunjungan gitu ya ke DPC, atau mau yang dekat anak, itu silahkan, itu dipilih dan bisa pindah vaskes itu setelah 3 bulan. Terdaftar misalnya memilih puskesmas kecamatan Sukajadi, kemudian mau pindah ke puskesmas Acamanik, nanti setelah 3 bulan bisa langsung pindah sendiri. Jadi kami berusaha untuk memberikan kemudahan bagi peserta, pertama dari sisi identitas kepesertaan yang bisa sekarang menggunakan KTP atau menggunakan mobile JKN. Kemudian yang kedua, kami berusaha memudahkan ketika Bapak Ibu memerlukan informasi atau misalnya ada hal-hal yang kok nggak pas ya ketika berobat di rumah sakit gitu ya. Misalnya kok ada iur biaya, kok ada obat yang harus bayar sendiri. Nah, itu namanya pengelolaan informasi dan penanganan pengaduan. Artinya Bapak Ibu bisa menyampaikannya kemana? Bisa pertama di mobile JKN-nya ada fitur untuk menyampaikan keluhannya. Nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu datang berobat di rumah sakit, di setiap rumah sakit itu kalau Bapak Ibu perhatikan memang harapannya kita tidak ke rumah sakit gitu ya Bapak Ibu ya.
Cuman mungkin gitu ya, kita memang perlu kontrol gitu ya, atau kita dirujuk oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit. Nah itu biasanya di titik-titik yang dapat dilihat, mudah dilihat seperti di pendaftaran atau di ruang tunggu rawat jalan atau di farmasi. Biasanya ada semacam yang ditempel poster ya, mungkin poster. Di situ ada namanya petugas BPJS 1 gitu. Petugas BPJS 1 itu biasanya wajahnya ada dua. Jadi ada foto wajahnya, ada namanya, ada nomor handphonenya. Di mana dua ini dia pasti pasangan. Yang satu dari rumah sakit, yang satu dari BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena BPJS Kesehatan tidak mungkin dia akan bisa standby di rumah sakit gitu. Karena kalau nanti disampaikan Mas Cagar ya datanya bahwa jumlah fasilitas kesehatan baik tingkat pertama ataupun rujukan, artinya rumah sakit yang bekerja dengan BPJS itu semakin bertambah. Karena memang kami bermaksud untuk mendekatkan akses layanan bagi peserta JKN gitu ya. Sehingga jumlah pegawainya tetap, jumlah vaskes yang bekerja samanya bertambah, sehingga kami harus mengembangkan cara bagaimana bisa semuanya ini terkelola dengan baik, sehingga ada petugas BPJS 1 baik di rumah sakit yang dia standby atau yang dari petugas BPJS kesehatannya sifatnya mobile gitu. Tetapi dapat diakses, dapat ditanya di nomor WA tersebut. Ya, jadi ketika Bapak Ibu di rumah sakit bisa langsung hubungi petugas BPJS 1-nya atau bisa menghubungi call center 165 gitu. Yang melalui website pun bisa, melalui lapor JKN pun bisa, karena kami menyadari Bapak dan Ibu tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kami memberikannya layanan administrasi, layanan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas yang bekerja sama, sehingga kami harus mendapatkan informasi dari Bapak dan Ibu yang memang merasakan pelayanan di fasilitas kesehatan. Karena kalau tidak mendapatkan informasi, kami tidak tahu apakah sudah memberikan pelayanan yang baik atau tidak. Walaupun sebetulnya sudah ada perjanjian kerjasama, jadi antara BPJS dengan fasilitas kesehatannya sudah ada perjanjian kerjasama. Di situ dijelaskan apa hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk kalau memang kita sudah sesuai dengan kewajiban, artinya kita membayar iuran. Insya Allah kalau Pepatri kan dibayarkan oleh pemerintah yang Bapak dan Ibu. Sehingga insya Allah untuk datanya akan selalu aktif gitu ya. Tetapi kalau misalnya menemukan kondisi ternyata menjadi tidak aktif, itu silahkan nanti saya akan sampaikan melalui kanal mana untuk melaporkannya gitu ya. Nah sehingga kemudian di situ juga kalau kita sudah sesuai dengan haknya, kewajiban membayar iuran, kemudian kita misalnya dirawat gitu ya, kita sudah kelas rawatnya sesuai dengan hak kelas kita, karena kalau untuk Pepatri ini hak kelas rawatnya nanti disesuaikan dengan golongan terakhir ketika pensiun ya. Nah, apakah tapi tidak mungkin di kelas 3, pastinya di kelas 2 yang atau 1 gitu. Jadi minimal kelas 2 atau kelas 1. Nah, selama sesuai hak kelas rawatnya, selama memang dokternya yang memberikan persepan ataupun tindakan medis, seharusnya tidak ada iur biaya, karena BPJS Kesehatan menjaminnya dalam konsep inasibijis, artinya itu sudah semua all in, jadi hari rawatnya, kemudian obatnya gitu. Nah sehingga kalau misalnya, tetapi beda dengan misalnya Pampers gitu ya, kan suka ada yang misalnya Pampers atau misalnya yang sifatnya dia memang bukan obat gitu. Nah itu memang di luar. Maka tetapi kalau misalnya kita memang naik kelas rawat, memang pasti ada iur biaya gitu. Nah sebesar sekian persen misalnya dari yang kita jamin, sehingga
Itulah yang kami harapkan dengan kita membuka kanal-kanal informasi dan penanganan pengaduan supaya kita Bapak Ibu bisa menyampaikan apabila ada keluhan atau ada kebutuhan informasi sehingga dapat segera diluruskan baik pemahaman di peserta maupun yang harus ditindaklanjuti di rumah sakit. Nah, kemudian terkait dengan kanal administrasinya, BPJS Kesehatan juga berusaha mendekatkan kepada Bapak dan Ibu sebagai peserta JKN. Jadi artinya Bapak dan Ibu tidak selalu harus datang ke kantor BPJS kalau misalnya mau ubah data atau mau menambah anggota keluarga atau hal-hal yang memang memerlukan layanan administratif. Kenapa? Karena kami sudah membuka kanal yang istilahnya kanal non tatap muka. Artinya tidak harus datang ke kami, itu bisa dilayani. Pertama bisa dengan Pandawa. Ada yang sudah pernah coba? Pandawa itu pelayanan administrasi by WA. Jadi hanya mau WA aja. WA aja, nomornya di 08118 ya. Iya, jadi nanti mudah, nanti bisa dibantu juga sama anak, misalnya atau sama cucu misalnya gitu. Karena lumayan ya kalau untuk datang ke kantor jauh gitu ya, lumayan jauh, terus memang pasti akan ada antrian ya, walaupun kami tetap berusaha untuk sesuai dengan service level agreement untuk antrinya, tetapi karena yang datang misalnya banyak, petugasnya misalnya hanya 4 kan lumayan nunggunya. Tapi kalau WA kan enak, kayak kita WA nanti bisa kita tinggal, nanti responnya apa kita tinggal melanjutkan kayak WA biasa. Nomornya 08118 ya, saya ulang ya, nomornya 08118 kemudian 165 terus diulang lagi 165. Mudah dihafal ya? Ya, 165-nya 2 kali. Kalau 08118 kan kayak awalnya kayak misalnya mentari 0816, 0812 gitu ya. Ini 08118, belakangnya 165, 165. Nah, itu mudah. Mau administrasi apapun bisa di Pandawa. Atau bahkan tadi lewat mobile JKN. Jadi tidak harus datang ke kantor BPJS. Nah, untuk kantor BPJS Kesehatan pun kami juga membuka titik layanan, tidak artinya pelayanan yang langsung tatap muka ya dengan petugas BPJS Kesehatan. Kami juga ada yang tidak hanya di kantor baik cabang ataupun kantor kabupaten. Jadi kami buka namanya BPJS Keliling. Jadi mungkin ada yang pernah dengar Bapak dan Ibu atau pernah mendapatkan layanan gitu ya. Jadi BPJS Keliling ini biasanya kami satu bulan itu bisa 24 kali minimal untuk kami datang apakah kemana, apakah ke satker, apakah ke desa, apakah ke kelurahan, ataukah di pasar. Nah, dan biasanya sudah ada jadwalnya, dan jadwalnya itu nanti di-share. Ada di-share di media-media, atau nanti bisa informasi-informasi kami share juga ya Mas Cagar ke DPCP pabrik gitu ya. Sehingga nanti bisa di-share kepada para anggota gitu ya. Nah, itu namanya pelayanan BPJS Keliling. Jadi bentuknya kayak mobil gitu, mobil ada petugasnya seperti samsat keliling atau SIM keliling gitu ya. Nah, tapi kami juga buka namanya BPJS Keliling Online. Jadi misal seperti ini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu lagi ada kegiatan, kemudian mau melakukan layanan administrasi, itu bisa nanti dibukakan link Zoom-nya gitu, untuk asalkan dibawa pemberkasannya. Gitu. Itu namanya BPJS Keliling Online. Jadi petugas kami di kantor, Bapak Ibu di sini gitu ya, nanti ada yang koordinir. Nanti tinggal misalnya mau ubah data atau ubah vaskes atau tambah anggota keluarga atau hal lainnya, nanti bisa interaksi dengan petugas kami lewat Zoom tersebut gitu. Nah, itu adalah bisa juga yang kita buka juga di Mall Pelayanan Publik MPP. Jadi kayak di
Kota Bandung, di Kabupaten, kalau Kota Bandung itu sudah rutin. Di Kabupaten Bandung mulai tahun ini itu rutin, dan di KC Cimahi, di Kota Cimahi pun. Jadi walaupun memang di MPP-nya masih belum setiap hari, jadi masih ada hari-hari tertentu, tapi itu dia sudah dipajang. Jadi hari apa, jam berapa sampai jam berapa, sehingga artinya harapannya bisa memudahkan untuk Bapak dan Ibu mengakses layanan administrasi tadi, gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan pelayanan kesehatan, konsep JKN dari dulu sampai dengan sekarang tetap apa? Adalah berbasis rujukan berbasis kompetensi. Jadi artinya yang menetapkan rujukan adalah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau misalnya ada keluhan sakit, tetap harus ke FKTP-nya dulu selama bukan kasus emergensi. Nah, untuk ke FKTP-nya pun kami sudah mengembangkan ada namanya telekonsultasi. Jadi telekonsultasi itu bisa diaksesnya lewat mobile JKN. Jadi misalnya nggak datang nih, tapi misalnya penyakitnya mohon maaf ya Bu, Bapak Ibu, saya menyebut gitu ya, misalnya penyakitnya diabetes mellitus gitu ya. Nah, udah dapat obat dari dokter di rumah sakit, tapi kok ternyata ada keluhan baru, misalnya ada gatal-gatal gitu ya. Nah, tapi misalnya tidak datang, bisa lewat telekonsultasi di aplikasi mobile JKN-nya, karena kami sudah meminta fasilitas kesehatannya membuka akses layanan telekonsultasi ya. Sehingga nanti bisa diberikan saran oleh dokternya apa yang harus dilakukan. Jadi istilahnya swamedika tadi. Jadi nggak harus datang, tapi bisa udah tahu harus apa, atau misalnya bisa jadi nggak harus obat kan, misalnya bisa jadi pakai kaos kaki yang mungkin agak lebih lepas gitu ya, supaya peredaran darahnya itu bisa mengalir, ditekan, atau misalnya kata dokternya bisa juga rutin misalnya minum rebusan jahe ketumbar gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa lewat namanya telekonsultasi. Nah, tetapi bisa juga datang ya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian kalau memang perlu dirujuk, nanti dokternya akan menyatakan bahwa memang harus dirujuk. Nah, untuk dirujuknya tetap berbasis kompetensi. Ini artinya dia akan di aplikasinya kan sudah nyambung Bapak Ibu. Jadi aplikasi di Vaskes tingkat pertama isinya adalah apa yang diinputkan dari profilnya yang di Vaskes rujukan. Jadi Vaskes rujukan tuh udah lengkap mengisi namanya aplikasi Hafiz. Misalnya rumah sakit Santosa misalnya ya, mohon maaf ya saya sebut nama ini. Misalnya rumah sakit Santosa, dia udah bilang misalnya dia punya dokter apa aja, dia punya alatnya apa aja, dokternya ini prakteknya kapan, hari apa, jam berapa. Rumah sakit Boromius juga sama, bilang. Rumah sakit apalagi ya, Hermina bilang. Sehingga apa yang diisi oleh rumah sakit udah langsung ada di aplikasinya Pikernya. Nah, di aplikasi Pikernya dia udah akan langsung memetakan. Misal kalau dia puskesmasnya di daerah Dago ya, daerah Dago misalnya. Dago Merdeka. Nah, dia kan pasti mappingnya Hermina sama Santosa ya, sama Boromius. Jadi misalnya, ini perlunya penyakit dalam. Penyakit dalam hari itu, jam itu adanya di Hermina, gitu. Atau ini perlu ternyata perlu foto gigi 36 misalnya. Ternyata foto gigi 36 itu yang adanya di rumah sakit Santosa. Jadi udah by system gitu. Sehingga nanti kalau misalnya penyakit dalam perlunya hari Rabu misalnya, hari ini kita ini Rabu ya. Misalnya mau berobatnya Jumat. Ketika diklik maunya ke penyakit dalam hari Jumat jam 9, nanti muncul tuh di Pikernya. Mungkin rumah sakitnya bisa lebih dari satu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih, dok saya maunya di rumah sakit yang misalnya Hermina, misalnya muncul Hermina, apalagi ya, rumah sakit Islam misal, terus Boromius misalnya. Dok saya maunya di Hermina. Jadi selama itu muncul di aplikasi Piker.
karena dia sudah memilihkan kebutuhan medisnya apa. Nah, itu yang namanya konsep rujukan berjenjang gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah kalau kasusnya emergensi. Kalau kasusnya emergensi, maka dapat langsung ke IGD rumah sakit. Nah, tetapi yang menentukan emergensi atau bukannya itu bukan BPJS. Jadi Bapak Ibu biasanya kan suka ini ini kata BPJS yang nggak emergensi, bukan gitu. Karena kalau kami kan lebih ke administrasi pemberkasan. Misalnya, benar nggak sih pesertanya itu? Jangan sampai ada sih kartunya, tapi ternyata bukan dia, gitu. Nah, itu lebih ke sana, lebih berapa sih yang harus kami bayarkan, lebih ke sana. Tapi kalau menetapkan ini emergensi atau tidak emergensi, itu adalah dokter yang memeriksa, karena yang memiliki kompetensinya dokter yang memeriksa. Itu sehingga kalau emergensi bisa langsung ke IGD, tidak harus ke FKTP. Nah, selanjut lagi ada namanya rujuk balik Bapak Ibu. Jadi rujuk balik itu artinya untuk ada 9 jenis penyakit yang dapat dirujuk balik. Jadi kayak DM, hipertensi, jantung, nanti lengkapnya sama Mas Cagar ya Mas, ada 9 macam. Kalau selama dokter di FKT di rumah sakitnya menyatakan oh ini sudah stabil, artinya misalnya DM, obatnya sudah jelas, itemnya itu, dosisnya sekian, udah kelihatan udah stabil, gula darahnya stabil, maka dokter di rumah sakit akan merujuk balik ke FKTP. Ya. Kemudian di FKTP nanti akan dapat juga namanya obat rujuk balik di apotik PMT. Artinya tidak harus setiap bulan ke rumah sakit, tapi cukup ke SKTP. Baru ke rumah sakitnya lagi nanti stop 3 bulan. Per 3 bulan karena untuk evaluasi obatnya masih tetap atau enggak, boleh diturunin enggak dosisnya, atau ternyata harus dinaikkan dosisnya. Itu dokter spesialis. Jadi dokter di FKTP benar-benar akan memberikan yang sama dengan yang diberikan oleh dokter di rumah sakit. Nah, itu namanya program rujuk balik. Nah, di FKTP Bapak dan Ibu di situ kalau di rumah sakit kan dia kuratif rehabilitatif, artinya posisinya kita sudah sakit ke rumah sakit. Tapi kalau di FKTP dia komprehensif, jadi tidak hanya kuratif rehabilitatif, tapi ada juga promotif preventif. Jadi artinya mencegah supaya kita tidak sakit atau mencegah supaya kita tidak lebih sakit. Jadi misalnya kalau DM kan bisa jadi nanti ke jantung, bisa jadi ke ginjal. Nah, mencegah supaya jangan ke jantung, jangan ke ginjal, jangan ke mata. Nah, ada namanya program di FKTP itu Prolanis, pengelolaan penyakit kronis. Mungkin izin Bapak Ibu ada yang udah Ibu ya. Nah, Prolanis itu enak ya Bu ya, di situ ketemu dokter, diperiksa labnya, kemudian ada edukasinya, ada senamnya, terus saling mengingatkan ya Bu ya untuk jangan lupa minum obatnya, terus jangan lupa untuk harus bergerak ya Bu, kakinya kayak gimana, tangannya kayak gimana, itu Prolanis. Jadi supaya kita dikelola supaya tidak baik gitu ya untuk penyakit kita. Itu Prolanis adanya di FKTP. Jadi itu Bapak dan Ibu gambaran tentang pelayanan ya bagi peserta JKM. Nah, mungkin yang menarik Bapak dan Ibu tuh mungkin ada 2 ya pertanyaan yang tadi disampaikan Bu Puji bahwa dia rame nih Bu gitu ya. Nah, yang pertama adalah Perpres 59 tahun 2024. Jadi Perpres 59 ini adalah perubahan ketiga dari Perpres 82 tahun 2018. Nah, tetapi di Perpres 59 yang membedakan hanya apa kalau terkait dengan pelayanan, yaitu terkait dengan pemilihan vaskes pertama terdaftar. Nah, artinya gini, kalau dulu di Perpres sebelum 59 benar-benar harus pesertanya yang milih dia mau terdaftar di mana gitu. Nah, akan timbul kesulitan ketika dia didaftarkannya kolektif. Ya, contoh kolektif itu mungkin Bapak Ibu kenal
ada namanya penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang pembiayaannya dari APBN ataupun APBD. Jadi namanya mungkin PBIJK itu atau penerima bantuan iuran. Nah, ya. Kalau Bapak Ibu kan masuknya di bukan penyelenggara ya, Mas Anjar, Mas Cagar ya. Pensiunan itu masuknya di bukan penyelenggara. Sama iurannya juga dibayarkan oleh pemerintah, tapi ada juga dari kitanya gitu ya, dipotong gaji gitu ya. Nah kalau yang penerima bantuan iuran ini murni dari pemerintah iurannya, karena dia kategorinya tidak mampu ataupun DTKS ya, daftar terpadu kesejahteraan sosial. Nah didaftarkannya kan kolektif, setiap bulan diterbitkan surat edaran Kementerian Sosial gitu ya, atau surat SK dari daerah, SK Dinsosnya atau SK bupati, macam-macam ya, tergantung jenis kebijakan di masing-masing daerah. Nah sehingga di dalam Perkap 59 itu disebutkan, karena kalau tidak di undang-undang diatur, nanti kesannya takutnya keliru gitu ya. Jadi di Perkap 59 itu disebutkan bahwa kalau dia didaftarkannya kolektif, maka pemilihan vaskes tingkat pertamanya boleh ditentukan oleh yang mendaftarkan gitu ya. Jadi makanya biasanya yang mendaftarkan itu konsepnya dimappingkan terhadap wilayah. Misalnya dia tinggalnya di daerah Antapani, maka dipilihkannya puskesmas Antapani misalnya. Dia terdaftarnya di mana ya Bu? Hegar mana ya? Ada ya? Itu didaftarkannya di puskesmas itu. Jadi dia mengatur untuk yang sifatnya pendaftaran kolektif. Ya. Kedua, dia mengatur terkait ternyata misalnya ada yang didaftarkan di Antapani. Nah, tahunnya pas dia berobat ke Antapani, ini saya masih jauh, saya dekatnya malah ke Cicahem, gitu ya. Kalau aturan yang sebelumnya, dia baru boleh pindah setelah 3 bulan. Ya, 3 bulan dulu di Antapani, baru dia boleh pindah ke Cicahem. Kalau sekarang, dia boleh pindah. Misalnya dia baru 1 bulan di Antapani, supaya bulan depannya dia nggak susah, karena semangatnya adalah untuk memudahkan bagi peserta JKN gitu ya. Dengan harapan peserta JKN adalah sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar iuran tadi, mengupdate datanya, dan mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Nah, dia boleh pindah. Nah, itu sebetulnya kalau di Perkap 59, yang lainnya sama. Kemudian kedua yang mungkin yang menarik terkait dengan KRIS ya, kelas rawat inap standar gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Artinya begini, kelas rawat inap standar ini untuk pelaksanaannya harus banyak parameter, istilahnya apa ya, juklaknya harus ada. Artinya turunan-turunan di bawahnya harus siap dulu. Karena kalau KRIS, pertama, rumah sakit pun dia harus menyediakan kelas rawat inap standar yang sesuai dengan ketentuan KRIS tersebut ya. Berarti kan pasti ada penyesuaian dari kelas ruangan, jumlah tempat tidur dalam satu ruangan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pun iurannya juga harus dihitung kembali, ya kan? Karena kalau untuk penetapan iuran itu kan dihitungnya dengan konsep aktuaria yang Bapak dan Ibu. Artinya konsep aktuaria itu pasti sudah jelas apa aja sih cakupan yang dijamin, gitu ya. Sehingga ketika misalnya ada perbedaan lah, ada perkembangan, itu harus dilakukan perhitungan kembali gitu ya, aktuaria ya. Kemudian juga kita juga kan kalau untuk yang diberikan kayak kita ya bekerja, itu kan hitungan iurannya mudah ya, 5% dari yang kita terima.
kecuali batas atasnya ada 12 juta. Jadi misalnya kalau digajinya 15 juta, tetap dihitungnya 15% dari 12 juta, tidak 15 juta. Tapi yang agak rumit adalah yang dia bayar sendiri, karena yang bayar sendiri kan dia iurannya ada yang berdasarkan kelas 3, iurannya 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1-nya 150.000. Nanti dengan kris bagaimana gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya memang krisnya sudah diberlakukan, pasti perangkat-perangkat pendukungnya itu harus sudah siap. Gitu. Jadi saat ini, tapi BPJS Kesehatan tetap mendukung apa yang menjadi grand design yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, akan tetapi untuk menetapkan, memulai pastinya harus dilihat juga terkait dengan tadi kesiapan paskesnya, kesiapan cakupannya, besaran iurannya. Nah, demikian sih Bapak Ibu gambarannya. Nanti mungkin akan ada ditambahkan yang sifatnya teknis ya oleh Mas Cagar. Nah, cuman kami menitipkan Bapak dan Ibu, mungkin mohon dukungannya karena harapan kami pastinya Bapak Ibu dapat menghimbau bagi komunitasnya, karena kan pasti ada yang aktif di lingkup RT gitu ya, RW, ataupun punya komunitas lainnya selain pabrik gitu ya. Nah, mohon untuk dibantu karena saat ini tantangan kita ya Bapak dan Ibu adalah belum seluruhnya dapat mengakses layanan kesehatan. Mengakses layanan kesehatan itu dilihat dari 2 parameter. Pertama adalah cakupan. Cakupan kepesertaan ini artinya berapa banyak sih penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN gitu ya. Ternyata penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN kalau untuk nasional itu baru di 97% gitu. Dan untuk di Jawa Barat baru di 96%. Di mana Jawa Barat ini yang penduduknya terbanyak se-Indonesia ya. Provinsi Jawa Barat itu kan penduduknya sekitar 49 juta. Jadi baru 96%. Kemudian yang kedua dilihatnya dari tingkat keaktifan. Jadi tingkat keaktifan ini adalah dari 96% tadi, berapa sih yang dia membayar iuran setiap bulannya? Karena ternyata tidak semuanya membayar iuran gitu ya. Membayar iuran itu bisa banyak sebab. Pertama, memang dia tidak mampu. Bisa jadi keduanya ya memang nggak mampu gitu bayar. Jadi biasanya pas sakit aja dia bayar, pas nggak sakit dia nggak bayar gitu. Nah, di Jawa Barat kita masih yang dari 96% baru 74% yang membayar. Dan ternyata menariknya Jawa Barat ini tingkat keaktifannya terendah secara nasional. Jadi kami ini dibandingkan mungkin yang semodel Pulau Jawa kayak Jateng itu sudah di 76, Jatim sudah hampir 75, DKI itu juga hampir 80 gitu. Sehingga kami menitipkan mohon dukungan dan bantuan Bapak dan Ibu untuk colek-colek di komunitasnya untuk dia mau menjadi peserta JKN, terus kemudian dia mau membayar iuran. Karena konsep di JKN itu adalah gotong royong. Jadi gotong royong ini artinya yang sakit dibantu oleh yang sehat, yang mampu membantu yang kurang mampu. Karena kalau Bapak Ibu bayangkan, untuk 1 kali operasi jantung aja biayanya berapa? Ya kan, ratusan juta ya. Sedangkan iuran kita aja untuk kekumpul 1 orang bisa 100 juta aja harus berapa lama? Jadi nggak bisa. Apalagi orang-orang misalnya yang mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang cuci darah seminggu harus 2 kali. 1 kali cuci darah aja sudah berapa? Itu rutin seumur hidupnya. Sehingga kalau dia tidak dibantu itu nggak akan bisa. Dan kita juga harus menjaga tadi sustainabilitas JKN ini supaya JKN ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semuanya. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatannya Bapak Ibu untuk kehadiran yang seharusnya disampaikan itu mulai jam 10 pagi ya Bapak Ibu. Tadi sudah dilaporkan juga oleh Bu Neni bahwa sudah berkumpul bahkan sebelum jam 10. Kami mohon maaf karena atas itu kekurangannya, dan tanpa mengurangi rasa hormat, alhamdulillah mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya kita semua dapat bersilaturahmi hari ini dalam sosialisasi jaminan kesehatan nasional. Baik Bapak Ibu, saya izin menyampaikan dan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sinom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cagar, saya di staf kepesertaan dan mutu layanan. Sudah dari beberapa hari, bahkan beberapa 2 minggu yang lalu, kami sudah berkoordinasi dengan Bu Neni untuk penyelenggaraan kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul. Yang kami hormati Ibu Eis Rosima, Ketua PD Perik Jabar, Ibu Dedi ya, mohon maaf. Kemudian para ketua DPC se-Bandung Raya, kemudian para ketua Perip cabang se-Bandung Raya. Perip itu singkatannya dari Persatuan Istri Purnawirawan. Kami setuju Bapak Ibu karena di balik suksesnya seorang suami ada istri yang hebat di belakangnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sedari dulu sudah berjuang di bidang keamanan. Hari ini dan seterusnya kami berjuang di bidang kesehatan. Baik Bapak Ibu, untuk sosialisasi JKN hari ini tanpa mengurangi esensi untuk penyelenggaraan, untuk sosialisasi jaminan kesehatan nasional yang sudah kami sampaikan, saya izin menjelaskan terlebih dahulu untuk segmen kepesertaan. Jadi segmen kepesertaan memang tadi yang sudah disampaikan Bu Sinom itu ada puluhan Bapak Ibu. Memang induk teratasnya ada penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Turunannya kita semua yang hadir di sini itu ada di bawah induk non penerima bantuan iuran. Untuk PEPABRI atau pensiunan dari TNI dan Polri itu termasuknya ke BP tadi ya, bukan pekerja. Jadi bukan pekerja itu ada dari pensiunan TNI Polri, kemudian dari veteran, kemudian ada dari juga pejuang kemerdekaan. Jadi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, terselenggaranya jaminan kesehatan nasional sampai hari ini itu tidak terlepas dari perjuangan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk segmen kepesertaannya masuk ke BP. Tadi saya coba ngobrol sebentar bahwa untuk kepesertaan Bapak Ibu khususnya dari BP itu suami, istri, dan anak yang tadi disampaikan itu masih ditanggung. Apabila ada anggota keluarga inti kita, suami, istri, dan anak 1-3 dan usianya misalkan kurang dari 21 tahun, silakan untuk dicek terlebih dahulu Bapak Ibu kepesertaannya. Top 10 besar pengaduan kami hari ini dan informasi itu adalah salah satunya status kepesertaan Ibu. Jadi banyak Bapak Ibu status kepesertaan saya aktif atau tidak, yang anggota keluarga saya aktif atau tidak. Ibu, kalau kita misalkan mendapatkan transfer gaji atau pensiunan, sepertinya kita tidak mungkin satu persatu tiap bulan lapor ke bank, misalkan Bapak udah ditransfer belum, atau kita sudah bayar PLN, kita konfirmasi ke PLN, Bapak Ibu PLN sudah masuk belum, misalkan. Tapi ada cara yang lebih mudah, jadi bisa melalui telepon 165, aplikasi mobile JKN juga bisa. Bapak Ibu ada yang belum berhasil untuk registrasi aplikasi mobile JKN-nya? Banyak. Baik. Nanti setelah saya izin Bu mungkin menambahkan sedikit, dan sebelum sesi diskusi tanya jawab kita coba nanti untuk bersama-sama registrasi aplikasi mobile JKN. Sambil bersamaan mohon disiapkan nomor NIK di KTP. Oh tidak ada Bu ya. Baik, nanti saya izin menyampaikan untuk panduannya karena sangat mudah. Baik, saya izin melanjutkan terlebih dahulu.
Untuk JKN itu sendiri memang sudah bertransformasi ya Bapak Ibu, dan sekarang sudah mencakup ke seluruh warga negara Indonesia. Memang untuk kepesertaannya sangat beragam, dan untuk pemanfaatan JKN sendiri itu seiring bertambahnya waktu terus meningkat. Apabila Bapak Ibu terdapat pengaduan, silahkan tidak usah sungkan laporkan kepada kami. Tidak perlu menyampaikan atau menanyakan ke orang lain, khawatirnya menjadi tidak utuh informasinya Bapak Ibu. Karena kami menerima pengaduan itu 1 bulan di Jawa Barat itu kurang lebih 64.000 pengaduan Bapak Ibu. Artinya satu hari kita rata-rata menerima 80 sampai 120 untuk pengaduannya. Setiap pengaduan yang Bapak Ibu sampaikan, apapun bentuknya, misalkan pelayanan yang kurang ramah, tadi disampaikan obat, kemudian regulasi, tadi disampaikan Bu Sinom ada yang baru, misalkan Perpres 59, silahkan tanyakan kepada kami, karena kami perlu berimbang Bapak Ibu. Jadi kami tampung nanti pernyataan dari Bapak Ibu, dan nanti kami sandingkan dengan pihak yang terkait, misalkan dengan pelayanan di kantor cabang atau di fasilitas kesehatan, puskesmas atau sampai di rumah sakit. Jadi silakan Ibu tidak perlu sungkan untuk melaporkan ke kami. Kalau misalkan seperti kemarin Bu ya, Idul Adha libur 4 hari, mau lapor BPJS-nya libur tutup. Tenang Bapak Ibu, ada kanal 24 jam, bisa via telepon di 165 atau melalui aplikasi mobile JKN dan melalui website. Nanti akan terhubung dengan petugas kami, karena setiap unit kerja itu sudah ada penanggung jawabnya. Jadi apapun bentuk informasi, permintaan dan pengaduan, silahkan disampaikan ke BPJS Kesehatan. Baik, untuk selanjutnya izin menyampaikan juga Bapak Ibu, tadi memang kami dari Gedung Sate dari pagi ada beberapa peserta dan warga juga Bu ya, untuk yang bertanya, masih ada yang menanyakan apa perbedaan JKN, KIS, dan BPJS Kesehatan. Memang untuk JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu untuk nama programnya ya Bapak Ibu, sementara KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu kartunya sebelumnya masih yang warna kuning bukan Bapak Ibu, atau yang panjang? Oh, sudah diganti ya, KIS yang warna hijau putih. Nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir, untuk kartu sekarang kita sudah bentuknya online, yang tadi disampaikan Bu Sinom, Kartu Indonesia Sehat, dan bisa melalui NIK. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau berobat, kartunya tertinggal atau hilang, tidak perlu khawatir, sehingga silahkan untuk ditunjukkan untuk yang online atau nomor NIK KTP ditunjukkan karena sudah terdaftar. Dan yang terpenting mohon dipastikan sudah ikut kepesertaan JKN dan sudah terdaftar. Kemudian untuk BPJS Kesehatan itu sendiri sebagai organisasi yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional, kami pun butuh komunikasi 2 arah. Apapun masukannya silahkan disampaikan untuk perbaikan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu izin menyampaikan juga untuk kartu identitas pensiun, untuk Bapak Ibu itu masih diterbitkannya oleh siapa ya? Asabri atau oleh Taspen? Asabri ya. Nah, jadi Bapak Ibu, baik, ada yang Taspen juga ya? Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, apabila ada anggota keluarga yang belum terdaftar, silahkan nanti boleh dibawa juga SK pensiun ditunjukkan dan kartu identitas pensiunnya. Jadi Bapak Ibu dan keluarga semua sudah terlindung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Baik, untuk selanjutnya untuk pendaftaran yang tadi Bapak Ibu, memang setelah era pandemi kami sudah menyiapkan banyak sekali kanal layanan untuk yang non tatap muka. Bapak Ibu bisa dicoba juga. Jadi ada pelayanan administrasi melalui WhatsApp, sudah ada ya Bapak Ibu, WhatsApp sebagian besar di sini. Nanti silahkan disapa, misalkan selamat pagi, nanti akan ada link yang muncul, silahkan diisi link tersebut, karena itu adalah formulir online Bapak Ibu. Nanti setelah diisi dengan lengkap akan terbentuk nomor antrian.
Nah, nomor antrian itu yang akan dihubungi oleh petugas resmi oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi di rumah sakit, lagi di fasilitas kesehatan, atau lagi di depan kantor kami, misalkan ada yang menawarkan, Bapak Ibu, kami bantu sehari selesai, misalkan, atau menjanjikan hal-hal yang kurang tepat, tidak usah ditanggapi. Silahkan dilaporkan kepada kami dan hanya kepada BPJS Kesehatan untuk menyampaikan tadi Bu, informasi, pengaduan, dan permintaan. Salah satunya karena layanan pendaftaran perubahan data itu permintaan dari Bapak Ibu peserta agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada saudara atau warga, tetangga, dan lain sebagainya, mohon disampaikan juga ya Bapak Ibu informasi hari ini. Kemudian untuk syaratnya tadi sudah disampaikan juga, selain SK ada yang dari Taspen ya, atau sebagian, atau dari Asabri untuk kartu identitas pensiunnya. Kemudian untuk bukti tunjangan pensiunnya mungkin berbeda-beda atau sama ya Bapak Ibu? Nah, berbeda-beda. Mohon itu dipersiapkan juga untuk slipnya karena sebagai bukti pendukung dari pernyataan dari SK pensiun dan kartu identitasnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir meskipun kita sudah pensiun, itu tetap di cover di segmen bukan pekerja. Nah, kemudian untuk kanal layanan tadi kalau kami cek ini kan se-Bandung Raya ya Bapak Ibu. Memang di kantor cabang Bandung, Kota Bandung itu yang di depan Widyatama, itu seluruh kantor cabang kami dan kantor kabupaten itu buka dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi pengambilan nomor antrian terakhir itu sampai jam 3. Meskipun misalkan saya Bapak Ibu baru datang sudah jam 3 kurang 5, itu tetap diberikan hak untuk pengambilan nomor antrian. Jadi pelayanannya dari jam 8 sampai jam 3. Tapi kami mengutamakan untuk pelayanan online. Jadi Bapak Ibu kan pasti ada kegiatan, kesibukan aktivitas lainnya, itu bisa juga melalui kanal layanan online kami yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu capek-capek dan tentunya bisa menghemat waktu dan biaya ya Bapak Ibu. Karena lumayan belum bensin, kemudian antrinya juga Bapak Ibu, karena Kota Bandung salah satu kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, memang antrinya itu masih PR kami, masih 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi bisa menunggu di rumah kalau jika menggunakan kanal layanan non tatap muka. Kemudian ada juga Bapak Ibu mall pelayanan publik di Jalan Cianjur kalau untuk di Kota Bandung. Nah, untuk di Bandung Raya kami dari 14 kantor cabang pun seluruhnya sudah tersedia. Untuk kantor cabang Soreang itu terhitung mulai tanggal 1 Juli. Jadi Bapak Ibu memang selain di kantor cabang yang utama, kami pun ada di mall pelayanan publik. Itu ada pelayanan operasional di Jalan Cianjur ya Pak, dari jam 8 sampai jam 3. Selain itu tadi yang disampaikan Bu Sinom juga ada BPJS keliling. Jadi kami biasanya setiap hari sudah rutin untuk mengagendakan jadwal-jadwal biasanya ke kecamatan Bapak Ibu untuk pelayanan BPJS keliling. Kemudian selain itu kami ada inovasi baru juga Bapak Ibu, yaitu BPJS online. Jadi apabila Bapak Ibu kami sedang berjadwal BPJS online, itu terkoneksi, misalkan kami membuka di kecamatan Buah Batu misalkan, nanti ada petugas kami yang membawa laptop dan kamera sehingga Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan petugas kami di kantor cabang. Jadi Bapak Ibu setidaknya bisa secara jarak bisa dipangkas lebih dekat, tidak terlalu jauh ke kantor cabang, karena masih banyak juga Bapak Ibu untuk peserta khususnya yang masih datang ke kantor kami BPJS Kesehatan, yang dimana sebetulnya itu bisa dilakukan online. Tadi seperti yang kita sampaikan, pengecekan status kepesertaan pun masih ada yang datang ke kantor. Jadi kami mohon bantuannya juga untuk menyampaikan metode-metode yang tadi sudah disampaikan dari awal oleh Bu Sinom juga ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, ada salah satu manfaat screening juga tadi ya di kanal layanan selanjutnya di aplikasi mobile JKN. Jadi Bapak Ibu selain ada screening, fiturnya itu sudah diperluas. Apabila kita misalkan ada seseorang misalkan ya Bu ya, kita dibutuhkan untuk berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu pengambilan nomor antriannya bisa melalui handphone Bapak Ibu. Saya pernah awal tahun demam,
wah kalau saya misalkan datang ke klinik Medika waktu itu di Antapani sangat penuh, jadi saya bisa menunggu di rumah. Jadi nanti ada menu antrean online. Jadi selain kita langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, kita juga bisa ke, apabila ada rujukan ya Bapak Ibu, itu juga bisa menggunakan handphone lagi di aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak perlu kita harus mengambil nomor antrean itu ke fasilitas kesehatan. Jadi cukup melalui handphone. Nanti ada Bapak Ibu estimasi Bapak Ibu jam 11, 2 jam lagi misalkan ya Bapak Ibu. Jadi bisa menunggu di rumah, bisa menunggu dengan aktivitas lainnya yang lebih efektif ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu memang untuk kanal-kanal layanan kami selalu diperluas, itu pun berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi demi perbaikan dan tentunya untuk meningkatkan kepuasan Bapak Ibu di sini sekalian, kami selalu meningkatkan untuk kualitas layanan. Kemudian untuk alur pelayanan kesehatan yang tadi sudah disampaikan juga Bapak Ibu, untuk JKN itu sendiri, Jaminan Kesehatan Nasional, itu masih melalui berjenjang ya Bapak Ibu. Jadi apabila kita misalkan sedang berobat, itu silakan mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu. Itu paling cepat untuk perubahannya setiap 3 bulan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan saya pilih klinik A, oh saya ingin pindah ke puskesmas B. Nah itu paling cepat 3 bulan sedari kita memilih dari klinik A. Kemudian untuk selanjutnya nanti apabila Bapak Ibu ada dokter penanggung jawab juga, mereka lah petugas-petugas medis yang akan menentukan kondisi pasien. Terkadang banyak pasien itu yang menanyakan ke BPJS Kesehatan. Tentunya kami akan meneruskan ke pihak fasilitas kesehatan, petugas medis untuk status kegawat daruratan atau misalkan status stabil atau tidaknya dari pasien. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sungkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dapat menyampaikan kepada kami. Kemudian untuk selanjutnya tadi untuk yang PRB atau program rujuk balik sudah disampaikan. Nah kemudian izin juga Bapak Ibu untuk mengakses pelayanan kesehatan. Salah satunya selain tadi mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah dipilih, kemudian ada keadaan kegawat daruratan ya Bapak Ibu. Jadi kegawat daruratan misalkan dibutuhkan ambulans, itu bersifat vaskes antar vaskes Bapak Ibu. Jadi bukan kita misalkan sedari rumah misalkan menuju vaskes. Jadi dari vaskes antar fasilitas kesehatan antar fasilitas kesehatan. Karena kembali lagi petugas medis lah yang berwenang untuk menentukan status peserta atau dengan kondisi pasien itu sendiri. Karena terkadang dari rumah suhunya misalkan sudah demam, udah tinggi 39 misalkan, ternyata nyampe klinik tiba-tiba sembuh, biasanya 37 dan lain sebagainya. Atau sebaliknya Bapak Ibu, memang terkadang itu yang sering terjadi, tapi intinya Bapak Ibu kami harus berimbang. Kami harus memperhatikan hak Bapak Ibu dan kami juga harus memperhatikan kewajiban dari fasilitas kesehatan. Kemudian ada prosedur juga untuk persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Salah satunya adalah bayi baru lahir, Bapak Ibu silakan apabila terdapat putra putri Bapak Ibu ya yang akan melahirkan, segera didaftarkannya itu di hari yang sama Bapak Ibu. Jadi bukan 3 bulan atau 6 bulan sebelum lahir, tapi paling cepat adalah ketika hari H lahir. Cagar belum ada ini NIK-nya misalkan, belum terdaftar di kependudukan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang terpenting status kepesertaan ibunya aktif, nanti akan diberikan periode waktu, jadi identitasnya sementara bayi, nyonya, putri misalkan. Jadi akan diberikan tenggang waktu kurang dari 3 bulan, segera dilaporkan akte kelahiran dan kartu keluarga terbarunya ya Bapak Ibu. Yang terpenting ibu kandungnya dan keluarganya sudah terdaftar dan aktif ya Bapak Ibu. Nah kemudian izin menyampaikan juga untuk selanjutnya yaitu Bapak Ibu ada alat bantu kesehatan ya Bapak Ibu. Salah satunya seperti kacamata, alat bantu dengar dan protesa gigi, kemudian ada korset, collar neck dan tongkat kruk. Kebetulan Bapak Ibu untuk peraturan kami Jaminan Kesehatan Nasional itu
semua berawal dari peraturan presiden. Kalau yang tadi disampaikan Bu Sinom, kalau sekarang kan Perpres 59 perubahan dari Perpres Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Di situ semua ketentuan sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu selain di website resmi BPJS Kesehatan atau di aplikasi mobile DKN itu semuanya tertuang Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa langsung membaca ketentuan dari Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk seperti kacamata. Kelas 3 mendapatkan nilai ganti 165.000, kemudian kelas 1 mendapatkan nilai ganti 330.000, itu semua sudah tertuang di Peraturan Presiden 82 ya Bapak Ibu awalnya, atau yang sekarang menjadi Perpres 59 di tahun 2024. Kemudian untuk selanjutnya izin juga Bapak Ibu untuk penjaminan ada kecelakaan lalu lintas. Izin juga Bapak Ibu untuk penjaminan kecelakaan lalu lintas ini adalah yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban mengalami cedera dan memerlukan perawatan pada fasilitas kesehatan. Jadi Bapak Ibu, setiap tahun biasanya kita bayar pajak ya Bapak Ibu, di STNK ada. Nah itu ada iuran untuk Jasara Harja. Nah, jadi Bapak Ibu untuk BPJS Kesehatan dan Jasara Harja sebagai penyelenggara jaminan kecelakaan lalu lintas membutuhkan LP atau laporan polisi sebagai bukti kejadian kecelakaan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 11 ya Bapak Ibu, bahwa polisi satuan lalu lintas untuk kasus kecelakaan lalu lintas jalan, kemudian untuk instansi dari Jasara Harja itu akan mengcover terlebih dahulu. Jadi BPJS Kesehatan akan menjadi juru terakhir. Oh, kecelakaannya berangkat kerja atau saat kerja atau pulang kerja, itu ada BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Tapi esensinya Jaminan Kesehatan Nasional itu tetap hadir, hanya posisinya berubah ya Bu ya untuk skalanya saja. Kemudian untuk janji layanan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sinom. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tidak memerlukan KTP ya atau fotokopi. Jadi cukup menunjukkan untuk yang asli atau KIS digital jika masih ada pelayanan-pelayanan yang cukup rumit, karena masih ada Bapak Ibu pengaduan datang ke kantor kami tidak membawa tidak membawa kartu sehingga tidak bisa berobat. Nah, itu yang keliru. Jadi, Bapak Ibu silakan tinggal menunjukkan saja, ada cadangannya beberapa pilihan yang tadi Bapak ada ya, alhamdulillah kartu Indonesia Sehat. Jika tidak ada bisa melalui KIS digital atau NIK KTP. Baik Bapak Ibu, sebelum kita dilanjutkan dengan diskusi, saya izin mungkin meminta waktu sekitar 5 menit ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, untuk registrasi aplikasi mobile JKN. Jadi saya pandu secara izinnya Bapak Ibu ya, secara panduan nomor urut pertama, mohon disiapkan handphone berbasis Android atau iOS ya Bapak Ibu. Sudah di-download? Bisa Bapak. Untuk iOS atau iPhone ya, itu bisa. Izin Bapak Ibu sudah mendownload aplikasinya? Oh, jika belum, baik Ibu, kami persilakan untuk mendownload terlebih dahulu untuk aplikasi mobile JKN-nya. Oh ya, nah untuk caranya bisa dimasuk ke menu Google Play Store, izin Bapak Ibu, atau Ibu sudah ya. Nah nanti silakan untuk di-download terlebih dahulu. Izin ya Bapak sambil saya lihat mendekat. Kayak ini atau yang ini? Ada Indonesiaku, ada. Oh, yang resmi itu nama aplikasinya Mobile JKN Pak. Mobile JKN ya. Mobile JKN. Izin Bu Sinom mungkin sekitar 5 menit ya Bu sebelum dilanjutkan sesi. Ini terus Ke Play Store Bapak, Apunten ya. Bukan di situ ya. Bukan. Jadi Bapak Ibu silakan ke handphone masing-masing. Nanti ada menu Google Play Store. Nah, iya Pak. Kemudian ketik Mobile JKN. Jadi memang banyak ya Bapak Ibu aplikasi yang menyerupai, namun yang resmi dari kami adalah Mobile JKN atau secara ejaan Mobile spasi JKN. Mobile JKN, iya betul Pak. Nah, punten Pak, diinstal dulu
Ya, Bukan yang atas. bukan Pak. Oh ya. Ya, jadi aplikasinya yang resminya bernama Mobile JKN atau Mobile JKN. Silahkan diunduh terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ukurannya 48 mega. Jadi izin Bapak Ibu mohon dipastikan tersedianya koneksi internet, kemudian nanti akan ada kode autentifikasi melalui SMS dan atau email. Jadi ada beberapa pilihan, bisa melalui SMS atau email. Jika tidak ada pulsa bagaimana? Nah, itu bisa memilih untuk email. Jadi nanti kodenya masuk melalui email. Baik Bapak Ibu, izin apabila Lain lagi. Ini kan Playstore. Nah ya, betul Bapak. Uangnya kayak Maaf ya Pak. Apunten Bapak. Kemudian saya ketik ya Pak, maaf ya Pak. Aplikasi Mobile JKN. Nah, ini ya Pak. Oh iya iya. Bapak Ibu, apabila Karena ini udah langsung jadi ya, ini ya CKN ya. iya, izinkan Bapak Ibu. Udah sering sama. Udah berarti udah punya ya saya. Ya, ini izinkan. Nanti kita registrasi Bu, udah berhasil belum Bu? Oh gitu. Ini satu boleh hanya kali ini Bu. Nah, ini izinkan. Maaf ya Bu. Nah, terus? Nah, ini Bu. Udah. Baik. Nanti kita registrasi bareng-bareng ya Bu. Ini udah jadi ya. Nanti kita coba untuk registrasinya diperlukan NIK Bu. Oh. Ya. Baik Bapak Ibu, apabila sudah masuk Play Store, kemudian ke menu pencarian, silakan diketik Mobile JKN. Itu size ukurannya sekitar 47 MB. Mohon dipastikan tersedianya untuk kuotanya, kuota internet. Jika sudah berhasil di-download, sudah berhasil Bapak? Nah, nanti akan ada permit atau ada izin ya, hanya kali ini. Nanti izinkan penggunaan lokasi, izinkan penggunaan notifikasi, maaf ya Pak. Semuanya diizinkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Izinkan. Nah, kemudian jika sudah berhasil Bapak Ibu downloadnya. Jika sudah nih, maaf ya Pak. Nah, Bapak Ibu, seperti Pak Endang ya, Bapak Endang sudah berhasil, maaf ya Pak, izin pinjam, sudah berhasil download aplikasi Mobile JKN. Nanti akan ada dua menu, masuk atau daftar. Apabila belum pernah registrasi, Bapak belum pernah ya? Atau sudah Pak? Belum. Jika belum, izin ya Pak, pilih daftar. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya silahkan masukkan nomor NIK KTP-nya. Ada atau hafal? NIK KTP Panjang ke Iya. Mohon maaf Pak Endang, nanti untuk pendaftarannya bisa memasukkan dulu 16 digit nomor KTP, kemudian nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, dan kode CAPTCHA. Nanti jika sudah, akan ada kode OTP bisa melalui SMS atau email. KTP-nya nggak dibawa Pak? Ada. Boleh pinjam? Mulanya. Iya. Bapak Ibu jika sudah berhasil download, nah ini seperti Ibu Rosmini, Bapak Ibu jika sudah berhasil download, silahkan ada izin untuk notifikasi dan lain-lain, itu diizinkan ya Bapak Ibu. Ada pilihannya saat aplikasi digunakan boleh atau hanya kali ini boleh. Jadi minta izin dulu ini Bu aplikasinya Bu. Jika Ibu sudah menyetujui silahkan dipilih Bu. Ini aja. Yang bawahnya boleh. Ini. Hanya kali ini boleh. Nah semuanya diizinkan Bu. Jadi Bapak Ibu. Terus? Ini juga sama Bu, hanya kali ini. Jadi aplikasi Mobile JKN izinkan Bu. Terdapat ada minta izin terlebih dahulu Bapak Ibu untuk penggunaan media, notifikasi dan lain-lain. Nah, nanti kita coba bareng ya Bu. Ibu masuk ke daftar paling atas pojok kiri. Ini. Klik lagi Bu. Yang ini Bu. Yang ada gemboknya Bu, maaf Bu. Ini. Iya. Diklik lagi. Terus? Klik lagi. Mana lagi? Lagi Yang ini. yang nyala ya Bu. Kemudian ya diklik lagi Bu, yang putih ini. Ya.
Nah, kemudian masuk Bu ke sini Bu. Nah, nanti kita tunggu ya Bu. Masuk. Coba Masuk. pandang ke saya. Masuk sini. Daftar dulu Bu. Oh, daftar dulu. Iya. Nama. Ya, masukkan nik dulu. Baik Bapak Ibu, jika sudah dipilih izin, Nomor KTP dulu. nomor KTP-nya mohon disiapkan ya Bapak Ibu. Belum bisa bukanya. Kita coba dulu. Bisa bukanya gimana? Maaf ya Bu. Ditunjuk ini yang mana? Maaf ya Bu. Masuk. Nah, terus. Ini Bu, daftar Bu. Nah, Masukkan nomor NIK ya Bu ya. yang ini. Betul Ibu, yang paling atas. Ada 16 digit. Pengen semua. Muasar ya arah juga. Kemudian setelah memasukkan 16 digit NIK, silahkan untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP ya. Sesuai KTP, kemudian ada tanggal lahir. Izin ya Pak? Ya. Setelah masuk ini gimana? Izin Pak, yang daftar Pak. Bapak sudah pernah registrasi belum Pak? Jika belum, pilih yang daftar. 1948 ya Pak? Ya, itu aki-aki 48. Izin ya Pak? Ya. 0403 1948. 4 Maret 1948. 4 Maret 1354. Jika sudah mengisi tanggal lahir, silakan masukkan kode CAPTCHA. Kode 6 Oh, sudah terdaftar ini Pak? sudah terdaftar? Ya. Passwordnya hafal Pak? Tidak tahu. Kalau tidak tahu kita coba ini ya Pak. Lupa kata sandi. Nah, enggak. Passwordnya. Lupa password. Baik Bapak Ibu, jika sudah mengisi NIK, kemudian nama lengkap, mohon untuk pengisian kode CAPTCHA atau kode unik terdapat 4 angka ya Bapak Ibu. Ada 4 kode unik paling bawah kode CAPTCHA-nya ya. Ada 4, silakan untuk dimasukkan ya Bapak Ibu. Terdiri dari 4 angka yang acak. Kemudian jika sudah berhasil akan masuk ke menu kode OTP. Nah Bapak, Pandang izin. Nah ini Pandang sudah berhasil ke metode verifikasi. Ada 3 SMS, email atau pernyataan data pribadi. Mungkin jika lupa bisa memilih Pak SMS atau email. Izin Bapak, jika kita ada pulsa reguler bisa memilih SMS. Namun jika belum sempat mengisi bisa memilih email Pak. Nanti Kan kartu pasca bayar. oh bisa ya. Izin ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, SMS ya. SMS saja mungkin ya. Boleh Pak disebutkan nomornya? Nomor apa nih? Nomor handphone Bapak? 0811 Iya. 2344 Iya. 885. Izin ya Pak. Ya. Bapak sudah setuju? Baik Bapak Ibu, selain melalui SMS ada melalui email. Jadi bisa dipilih email aktifnya yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Sudah Jadi setuju Pak? passwordnya bagaimana passwordnya? Nah, jika sudah setuju nanti akan ada kode OTP-nya ya Pak. Ya, ya. Izin kita Setuju, coba. ya. Masuk ke SMS-nya Pak. Baik Bapak Ibu, yang di bawah Pak, ini Pak yang hijau. Oh Ya. iya. Terus diisi apa di SMS? CAPTCHA di siapa? Punten Bapak. Ya. Ada SMS-nya. Ya. Ya. Apalagi yang diisi? Oh ya. Baik, Bapak Ibu jika sudah ini di SMS-nya ada Pak. Apa nih? Passwordnya ini? Ke SMS-nya. Di SMS-nya di mana Pak? Maksudnya di SMS-nya apa itu maksudnya? Nanti akan ada kode. Jadi Bapak Ibu untuk Cari menghindari kodenya gimana? di SMS Pak. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Kodenya 813052 ya. Nah ini Bapak Endang silahkan pilih password yang barunya Pak. Diulang di bawahnya. Ini kok tanggalnya salah. Kok munculnya sendiri 19 bulan 6 ini kan? Oh harus sesuai Ibu. Tahunnya dulu Bu, tahunnya. Tahunnya dulu.
sesuai KTP. Berapa angka? Baik, izin Bapak Ibu, Yang baru aja. saya memberikan contoh yang Pak Endang dulu ya. Jika kita sudah mengisi sampai kode CAPTCHA, Ibu Endah tadi udah ya. Jadi, ya, jadi kode yang paling pojok kanan bawah, punten Ibu, itu Bu, dimasukkan ke sampingnya Bu. 1, 6 digit ya? 4 digit Pak. 4 digit aja. 2, 4, 3 ya. Nah itu, yang kodenya. Sandi ya. Kode CAPTCHA ya, betul. Kode sandinya ya. Ini keluarnya ini. Oh sebentar Pak. Sama keluar. 1203. 1203. Ya. Izin. Ya. Saya ambil Ini berapa? 2744. Ini benar. Ini Mas. Iya. Ini benar udah. Memang itu kode uniknya kurang terbaca ya Bapak Ibu. Nah ini Pak, punten Pak. 5009 Pak. 09. Iya. Jadi iya. Jadi Ini Mas untuk masuknya ke sini. pilihnya tadi sudah Bu ya. Baik. Ini kan udah ini di sini mau Oh, masuk. pilih. Pilih Bu. Mau masuk pilih. Dah, ini kodenya 2510. Ini tadi berapa Mas? 2510. Satu-satu dulu tuh biar selesaikan Oh dulu ya. ini. Ini dulu ya, Pak. Ya, selesaikan dulu satu-satu. 10. Baik, izin Bapak Ibu untuk menghemat waktu. Bapak boleh duduk Pak, pegel khawatir nanti saya ke Bapak ya. Saya ambil contoh yang pandang. Bapak Ibu karena sudah jam mau azan zuhur, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti saya coba bantu apabila yang masih terdapat kendala. Saya izin mengambil contoh dulu yang pandang. Jadi setelah mengisi kode CAPTCHA, nanti akan ada kode verifikasi. Bapak Ibu bisa memilih melalui SMS atau melalui email. Nanti akan ada 5 kode masuk melalui SMS atau kode email sesuai yang kita pilih. Kemudian jika sudah berhasil untuk selanjutnya seperti Pak Endang, nanti diminta dibuat password Pak. Minimal 6 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka. Misalkan cagar 88 misalkan. Cagar 8-nya 3 kali misalkan. Nah itu minimal ada 6 karakter ya Bapak Ibu. Nah jika sudah membuat kata sandi atau passwordnya, silahkan diketik ulang kata sandinya. Bapak boleh dicoba ya. Coba, tolong aja dimasukkan lah biar tidak pusing lagi. Bapak ya, nama Bapak ya. Ya, Nang JB gitu. Sebentar ya Bu. Endang, pakai angka Pak. Angkanya mau berapa Pak? Ditambahkan angka. Ya, harus ada angkanya Pak. Endang 1, 2, 3 saya coba ya Pak. Nang, ya boleh, 1, 2, 3 lah. Nah, sudah berhasil. Ya ini mohon maaf. Diulang Boleh. lagi enggak? Diulang lagi. Boleh. Sebentar ya, Bapak. Nomor NIK-nya boleh disebutkan. Nomor apa? Nomor NIK-nya tadi Pak. Lupa lagi. 327. KTP-nya lupa lagi. Baik. Sebentar ya Bapak Ibu untuk oh ya izin Pak. Nanti saya bantu Pak. Kita KTP-nya nih. nah iya. Nomornya. Ya, makanya saya juga sama. Nanti setelah tanya jawab dan tutup nanti saya bantu ya Bu. Ini masih loading terus, Boleh. tapi udah masuk selesai. Nanti saya bantu ya Bu sebentar. Suka fokus satu-satu. Nanti nggak fokus itu. Bapak boleh duduk nanti saya bantu ya Pak. Nah, duduklah ya, Maya. Iya. Pegel Pak. Tuntaskan aja lah. Nah, sudah berhasil ya Pak. Jadi Alhamdulillah. kodenya apa tadi? Endang 123 ya Pak. Oh, Nang 1, 2, 3 ya. Iya. Ini Pak saya kembalikan. Udah. Captcha Bu. Baik. Nanti saya datangi Ibu ya. Baik, izin Bapak Ibu. Saya ambil pandang, saya pinjam dulu handphonenya. Saya izin pinjam dulu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena berhubung mau azan zuhur dan ada sesi diskusi tanya jawab. Saya ambil contoh dulu yang Pak Endang ya, alhamdulillah berhasil. Jadi Bapak Ibu apabila
sudah mengisi sampai kode CAPTCHA, nanti diminta untuk kode autentifikasi verifikasinya bisa melalui SMS atau email. Nah, apabila sudah masuk, nanti akan ada kode Bapak Ibu 5 angka melalui SMS atau melalui email sesuai yang kita pilih. Nanti jika sudah berhasil memasukkan kode autentifikasinya, Bapak Ibu seperti pandang, nanti akan diminta dibuat password minimal 6 karakter. Misalkan cagar 123, C-nya besar, cagar 123. Jadi harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika sudah membuat password Bapak Ibu, nah jika sudah berhasil membuat password, nanti akan kembali ke halaman utama. Silahkan dimasukkan NIK atau nomor kartu dan password yang telah kita buat. Nah, ini alhamdulillah yang pandang sudah berhasil. Bentar ya Pak. Untuk membuka bagaimana diulang? Boleh? Nanti, sebentar. Oh, sebentar ya. Baik Bapak Ibu, khawatirnya tadi pegal Bapak Ibu karena membutuhkan untuk verifikasi dan lainnya. Izin Bu Sino, kita lanjutkan dahulu ke sesi diskusi dan tanya jawab Bu Neni. Oh iya. Sebelum azan zuhur, Bu Neni, punten. Untuk selanjutnya, untuk yang aplikasi mobile JKN Bapak Ibu, nanti setelah sesi diskusi berlangsung, nanti kami coba untuk registrasi yang Bapak Ibu terkendala ya, biasanya di kode OTP. Untuk selanjutnya mungkin diskusi dulu ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya ya Bu Sinom, masalah tadi yang masa pendaftaran untuk BPJS. Yang saya tanya itu hak dan kewajiban saya. Saya punya keluarga dulu, masih kuliah, masih terdaftar. Sesudah keluar kuliah, tidak terdaftar. Kenapa tidak dilanjutkan? Kalau bayar sendiri melalui bank, ya lanjutkan yang sudah. Ini enggak, nol lagi. Jadi anak saya kalau daftar, nol lagi. Mungkin bapak-bapak ibu sama anaknya. Yang saya tanyakan, kenapa harus nol lagi? Sejak lahir, anak saya udah dipotong untuk berobat. Apalagi saya pernah, keluarga saya dipotong juga. Dari istri saya dipotong, saya dipotong. Istri saya kerja, guru. Jadi potongan saya itu menanggung istri. Istri juga dipotong. Siap, Bu. Itu ya. Yang saya tanyakan itu udah clear, waktu itu udah diperbaiki. Cuma yang belum clear saya tanyakan masalah hak anak saya. Mau daftar BPJS harus nol lagi. Kenapa harus nol lagi? Sedangkan sahamnya sudah ada. Mungkin ini sebagai masukan, tolonglah beri jawaban yang pasti. Memang aturannya seperti itu atau tindak lanjutkan? Sebetulnya kalau tinggal lanjutkan kami gampang Bu, tinggal setor ke bank atas nama anak, pisah. Ini bingung saya, harus bayar lagi 2,5 juta masuk pertama. Sedangkan anak saya baru keluar kuliah. Mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Mohon izin. Pak Cipto. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya gitu ya. Karena ini tadi mungkin termasuk yang belum kami jelaskan. Ya, Mas Cagar, kita terlewat untuk anak di atas usia 21 tahun gitu ya. Nah, cuman saya agak menarik nih, kok 2,5 juta itu apa gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Oh ya, oh kamu dipegang. Gimana caranya? Oh. Oh gini. Ya. Jadi gini. Kita sebagai pekerja sesuai ketentuannya tadi disampaikan Mas Cagar ya, pengelompokan kepesertaan JKN itu ada pekerja dan bukan ada penerima bantuan iuran, bukan penerima bantuan iuran. Bukan penerima bantuan iuran dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar, pekerja dan yang dia bukan pekerja. Artinya bukan pekerja itu misalnya dia pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah gitu. Kalau pekerja penerima upah itu seperti saya
saya bekerja diberikan upah sehingga yang memberi saya pekerjaan harus mendaftarkan saya gitu ya. Nah, tapi kalau pekerja bukan penerima upah itu dia bekerja sendiri, yang seperti misalnya petani, berdagang, dia memiliki kemampuan untuk membayar iurannya sendiri. Itu pekerja bukan penerima upah. Nah, untuk pekerja penerima upah, hitungannya itu 5% dari gaji yang diterima. Misalnya gajinya yang diterima itu minimalnya harus UMK yang dihitung iurannya. Batas atasnya itu 12 juta. Jadi semisal ada industri-industri yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dia membayarnya tidak UMK. Karena kan kita tahu ya, ada yang mungkin dia tidak UMK dibayarnya, tapi sudah sepakat nih antara pekerja dan pemberi kerjanya bahwa dia dibayar belum UMK, misalnya kurang 100.000, kurang 200.000, dihitung iuran JKN-nya tetap terhadap UMK gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang dia gajinya sudah 20 juta per bulan, dihitung iurannya terhadap 12 juta. 5%-nya itu 4% yang bayar adalah pemberi kerja, kita 1% dipotong gitu. Nah, setiap pekerja itu menanggung 5% itu untuk maksimal 5 orang. Di sini ada konsep gotong royong. Kalau dia single belum menikah tetap 5%. Dia menikah belum punya anak tetap 5%. Dia menikah anaknya baru 1 tetap 5%. Dia menikah anaknya 3 5%. Jadi maksimal 5. Jadi di sini ada konsep gotong royong antara yang tadi jumlah anggota maksimalnya belum 5 tetap sama gitu ya. Nah, 5 itu normalnya adalah suami, istri, dan anak, 3 anak gitu ya. Nah, anak ini tuh bisa masuk di dalam tanggungan pekerja penerima upah istilahnya kalau dia usianya belum 21 tahun. Jadi maksimal 21 tahun. Dan dia belum menikah, karena kalau menikah dia akan keluar dari kakaknya, dari kakak kita. Atau dia sudah 21 tahun, sudah maksimal 21 tahun, menyentuh 21 tahun, 22, tapi belum 25 tahun dan dia masih kuliah. Jadi kan ya, nah sehingga itu dapat diperpanjang kepesertaan JKN-nya sebagai anak kita, tetapi persyaratannya adalah dia harus melampirkan surat keterangan masih kuliahnya. Dan itu diupdate setiap tahun gitu ya, sampai maksimal 25 tahun. Jadi tapi kalau dia sudah 25 tahun, dia udah tidak bisa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ya dia sudah 21 atau 21 tahun dan ternyata sudah selesai sekolahnya atau dia sudah 25 tahun, maka dia akan berhenti dari kepesertaan kita orang tua. Sehingga si anak itu dia harus menjadi kan asumsinya 2 ya. Apakah dia menjadi pekerja? Karena dia bekerja. Kalau dia menjadi pekerja, maka kewajiban perusahaannya mendaftarkan. Tapi kalau dia ternyata belum bekerja, dia bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Mandiri itu tadi yang pekerja bukan penerima upah. Iurannya tidak harus dibayarkan oleh dia. Jadi iuran pekerja bukan penerima upah itu bisa dibayarkan oleh orang lain, bisa juga oleh dirinya. Tetapi memang harus melalui mekanisme pelaporan karena dia untuk jadi kami tidak bisa langsung mengalihkan segmennya gitu. Tapi di aplikasi kami statusnya dia nonaktif pastinya. Kalau di atas 21 tahun sudah selesai kuliah atau di atas 25 tahun sudah selesai kuliah, statusnya pasti nonaktif di kaminya gitu. Nah, sehingga dia harus mengalihkan kepesertaannya. Dia akan memilih apakah dia mau di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai orang tua, misal anak kita ada 4 atau anak kita ada 5. Nah, anak kita yang sulung tadi sudah keluar dari kepesertaannya alih mandiri. Adiknya bisa naik. Jadi anak kita yang nomor 4 yang tadinya belum tercover bisa masuk menggantikan. Nah, nanti anak kita yang nomor 2 misalnya udah keluar kepesertaannya dari kita, anak kelima kita bisa naik. Jadi seperti itu, konsepnya maksimal 5
gitu. Nah kemudian ada jadi karena tadi konsep gotong royong ya Bapak Ibu ya, termasuk kita sebagai pekerja pun kita bergotong royong. Misal suami saya pegawai badan ya, kalau BPJS kan badan di bawah presiden. Suami saya swasta. Nah suami saya akan didaftarkan oleh perusahaannya karena perusahaannya punya kewajiban mendaftarkan. Jadi ada PP selain undang-undang, selain Perpres ya, ada juga PP 86. Jadi kewajiban pemberi kerja selain penyelenggara negara harus mendaftarkan. Jadi perusahaan suami saya harus mendaftarkan suami saya. Saya didaftarkan juga sama kantor saya. Di situ memang sudah diatur di dalam Perpres 82 bahwa suami istri pekerja tetap kedua-duanya harus didaftarkan. Kenapa? Karena ada 4% kewajiban si pemberi kerjanya gitu. Kitanya 1%. Nah, nanti gimana di master file-nya? Misal saya ternyata gaji saya tidak sampai 4 juta ya. Karena batasnya kelas 1 itu adalah gaji 4 juta. Jadi dihitung iuran dari gaji 4 juta. Misal gaji saya ikut UMK ya. Misalnya UMK di saya 3 juta. Saya dibayarnya 3,5 juta. Saya jadinya kan kelas 2, ya kan? Suami saya ternyata gajinya 10 juta. Dia kelas 1. Nah, saya bayar iuran 1% dari yang 3,5 juta tadi, tapi saya nanti di aplikasi kepesertaan akan dikaitkannya ke suami saya. Jadi kalau misalnya saya dirawat, jadinya saya kelas 1. Jadi mohon maaf tadi memang terlewat. Terima kasih Pak Cipto sehingga kami bisa ada kesempatan untuk menginformasikan terkait suami istri pekerja terkait dengan anak yang usia 21 tahun tadi. Ya, mungkin itu. Terima kasih Bapak. Ya. Oh ya. Pak Dwi. Mohon izin, saya Dwi Warna, izin bertanya. Ada dua teman saya naik sepeda, kemudian dia ketabrak motor, dirawat di rumah sakit, ditunjukkan BPJS, ternyata nggak diterima. Akhirnya bapak ini pindah ke Destira, di Destira bisa dilayani. Apa pertimbangannya? Kenapa ini nggak mau menerima? Yang kedua, saudara saya memasak, kemudian dia meledak gitu, kompornya ini terbakar semuanya, dibawa ke rumah sakit, dia nggak menerima, padahal udah menunjukkan BPJS. Akhirnya dia dirawat ke rumah sakit dan di sana bisa diselesaikan, tapi membayar pribadi. Jadi BPJS ini nggak berlaku. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dwi ya, Pak Dwi Warna menggunakan baju hijau. Oh aku itu ya Bu. Oh iya seragam ya. Jadi gini, untuk kasus yang pertama, jadi badan penyelenggara itu tidak hanya BPJS Kesehatan Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang SJSN, badan penyelenggara itu tidak hanya BPJS Kesehatan, tapi ada BPJS Tenaga Kerja, ada Jasa Raharja ya Mas Cagar ya, dan ada Taspen, ada Asabri gitu ya. Terima kasih sekali. Jadi benar-benar Bu Riz ini luar biasa, Bu Dedi, karena Bapak Ibu ini menanyakan yang memang belum kami jelaskan karena tadi dengan singkatnya waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah momen tanya jawab ini jadi memperkaya pemahaman. Nah, saya nyambung ke yang tadi ya. Jadi bahwa badan penyelenggara itu tidak hanya BPJS Kesehatan. Pertama, kalau kasusnya tadi ya namanya kan kecelakaan ya. Kecelakaan itu dilihat lagi. Dia statusnya dalam rangka berangkat kerja atau tidak berangkat kerja. Kalau dalam berangkat kerja, maka masuknya di BPJS Tenaga Kerja atau di Taspen. Ya, di BPJS Tenaga Kerja apabila dia pekerja penerima upahnya dari perusahaan swasta. Ya, tapi kalau di Taspen, kalau dia pekerjanya adalah PNS. Di Asabri kalau dia pekerjanya adalah bukan swasta atau bukan PNS gitu ya, adalah ABRI ya, ABRI TNI.
Kenapa? Karena sudah diatur, karena ini kan ada uang negara. Tadi kami sampaikan bahwa ada peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik APBN ataupun APBD. Dan se-Indonesia Raya ternyata peserta JKN itu banyak yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Jadi hampir 55% iurannya itu dari APBN atau APBD. Termasuk kita pun PNS ya. Kan uangnya uang pemerintah juga yang 4%-nya, sehingga oleh oleh ketentuan tidak boleh istilahnya itu double costing, double pembiayaan. Jadi BPJ yang sifatnya kecelakaan kerja itu oleh BPJS TK atau Taspen atau Asabri tadi. Nah, kalau dia bukan kecelakaan kerja, maksudnya dia bukan dalam rangka pergi berangkat kerja gitu ya, itu masuknya di kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang menyanggung adalah jasara harja gitu. BPJS sebagai penjamin kedua apabila plafon jasara harjanya itu sudah habis. Karena kalau yang BPJS TK, Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan benar-benar tidak menanggung. Makanya persyaratannya rumah sakit itu harus membuat kerjasama juga dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dengan Taspen, Asabri, karena mereka tetap harus melalui mekanisme klaim gitu ya. Nah, tapi kalau jasara harja kami bisa menjamin sebagai penjamin kedua apabila plafonnya sudah habis 20 jutanya gitu Pak. Jadi saya mohon izin hanya bisa menjawab gambaran besar dari sisi regulasinya, karena kalau case spesifiknya itu kita harus tahu kondisi realnya, kondisi saat itunya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah cuman saya akan sambungkan lagi, jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu, bahwa badan penyelenggara itu ada 5 ya, tidak hanya BPJS Kesehatan. Nah nanti disambungkannya kalau Ibu tadi menemui Bapak Ibu menemui tadi kesulitan ketika pas mendapatkan pelayanan, silakan langsung menghubungi BPJS 1-nya, karena tugas dari si BPJS 1 itu untuk langsung mengklirkan saat itu, karena kan dia bisa langsung koordinasi dengan manajemen rumah sakitnya, bisa langsung memberikan penjelasan bahwa oh Bapak mohon izin ini kasusnya karena beliau sedang berangkat kerja, ternyata dia peserta PNS misalnya, maka memang bukan BPJS Kesehatan yang menjamin. Nah bisa jadi di rumah sakit A tidak dijamin, di rumah sakit B-nya jadi dijamin, misal karena rumah sakit A-nya dia tidak ada PKS dengan si penjaminnya tadi, B-nya dia ada PKS gitu. Nah termasuk yang untuk yang kecelakaan sendiri ya. Kecelakaan sendiri pun kalau dia kayak kecelakaan lalu lintas aja, kalau tunggal dia bisa dijamin BPJS Kesehatan. Tapi dasarnya tetap dia harus ada pemberkasan yang dilengkapi. Salah satunya adalah laporan kepolisian gitu, termasuk surat dari si jasara harjanya bahwa misalnya bukan dia yang menjamin, tapi BPJS, karena BPJS Kesehatan, karena kami sebagai penjamin kedua. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu bahwa dalam mengelola ya keuangan negara ini tidak diperkenankan double pembiayaan gitu ya, karena ya itu akan menjadi hal yang dipertanyakan kan oleh pemerintah. Kedua, untuk memudahkan Bapak Ibu, maka kami menyediakan kanal-kanal tadi yang kami jelaskan. Bisa ketika kejadian langsung konfirmasi sama BPJS 1-nya, biar bisa lebih clear, atau bisa lewat mobile JKN-nya, atau lewat call center 165. Tapi kalau saran kami, karena per rumah sakit itu spesifik ya, jadi kan kami juga terima kasih masih menemukan ada yang memang benar-benar comply, misalnya peserta tuh bilang, Bu saya di sana ramah banget dilayaninya, obat diberikan nggak dibatasin, cuma 3 hari misalnya, dan obatnya tidak ditambah iuran bayar. Tapi di rumah sakit lain ada, Bu kok saya ngantrinya lama banget ya, sehingga masing-masing rumah sakit kan masih variasi ya, sehingga makanya kalau kaitannya dengan rumah sakit lebih efektif ketika mengkomunikasikan langsung dengan BPJS 1-nya gitu ya. Mungkin itu Pak Dwi ya, kasih ya. Pertama belum tuntas ya, Ibu Susana dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mbak Sinom, saya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Karena alhamdulillah dengan adanya BPJS, saya terutama karena suami sudah pulang dari tugas di luar kota, jadi karena sudah 70 tahun, mulailah berhubungan dengan rumah sakit dan puncaknya beliau harus pasang ring. Terima kasih banyak tercover semuanya, alhamdulillah kita tidak mengeluarkan biaya apapun. Dan selanjutnya kita juga kontrol tiap bulan di cover semuanya, alhamdulillah. Terus yang kedua, pernyataan juga dengan adanya upaya JKN, saya setiap bulan kontrol juga bisa pakai JKN itu tengah malam, jadi sudah jam 12 tadi mau lanjut langsung daftar, alhamdulillah dapat nomor kecil. Dan selanjutnya juga pernyataan tadi dengan adanya BPJS layanan dekat rumah, saya sudah bisa jalan kaki fase 1. Yang saya tanyakan satu, untuk pelayanan kacamata, mohon penjelasan. Karena dulu teman saya 2 tahun sekali dapat subsidi 300.000. Sekarang kok saya kemarin ke dokter mata karena saya tidak ingin bergaya pakai kacamata, karena sudah perlu juga, kok tidak ada penjelasan dari dokter teman pakai kacamata yang ada ya. Oh gitu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu izin? Ibu Susana. Ya, terima kasih banyak Bu Susana. Ya, alhamdulillah gitu ya, sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat-sehat. Bapak Ibu semua di sini senantiasa sehat-sehat ya. Nah, terkait kacamata nanti mungkin mohon dilengkapi ya Mas Cagar ya terkait dengan plafonnya. Jadi kacamata itu masuknya adalah alat bantu. Jadi alat bantu. Jadi beda kalau yang bukan alat bantu kesehatan, konsepnya JKN itu adalah selama dia telah memberikan kewajibannya dan dia telah dirawat sesuai dengan haknya, maka seharusnya tidak boleh ada iur biaya. Sehingga tadi yang dialami Bu Susan itu artinya rumah sakitnya comply. Tapi mungkin ada rumah sakit yang tidak comply, silahkan lapor ke BPJS 1-nya. Karena kami di dalam PKS kami akan bersikap tegas. Kami sudah mengatur terkait dengan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Kalau masih nakal sampai surat peringatan 3 putus. Jadi tidak bekerja sama. Padahal kan kalau kita lihat hampir 80% di rumah sakit sudah peserta JKN gitu ya. Jadi kok udah 80% kok mereka tidak memberikan layanan kesehatan yang baik gitu ya. Itu harapannya dengan lewat BPJS 1. Tapi rumah sakitnya Bu Susan berarti alhamdulillah luar biasa comply ya yang memberikan pelayanan. Nah, kalau yang alat kesehatan seperti kacamata, seperti pen, terus alat bantu dengar ya, terus kemudian macam-macam yang disebutkan Mas Cagar tadi, sifatnya memang bantuan. Jadi artinya ada plafon. Jadi misalnya kalau dulu flat, jadi dulu itu kan lahir Perpres 64 ya kalau nggak salah ya Mas ya. Sebelumnya itu flat, artinya tadi peserta itu dibantunya 200.000 gitu ya. Kalau sekarang dibaginya berdasarkan kelas. Jadi kalau kelas 1 berapa, kelas 2 dibantunya berapa, kelas 3-nya dibantu berapa. Nah, alurnya sebetulnya sama Bu. Alurnya adalah rujukan dari FKTP ke rumah sakit. Nah, rumah sakit nanti akan menerbitkan resep kacamata, ya kan, dokter spesialis matanya. Nah, nanti Ibu tinggal datang ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi Ibu membawa SEP, surat eligibilitas yang dari rumah sakit, bawa resep kacamatanya, datang ke optik yang bekerja sama. Karena banyak ya optik yang bekerja sama, kayak optik tunggal pun ada gitu ya. Jadi tinggal ditanya dia bekerja sama nggak dengan BPJS. Nanti kalau dia bekerja sama, nanti misalnya harga kacamatanya 500 misal, dibantunya misalnya 200. Ibu tinggal bayar selisih bayarnya aja. Jadi selisih biaya. Jadi
Ibu tinggal bayar 300, nanti yang 200-nya optiknya akan klaim ke kami. Nah tapi sebelum datang ke optik, Ibu datang dulu untuk legalisasi ya Mas ya. Jadi biasanya nanti ke kantor cabang ya Mas ya, legalisasi. Untuk legalisasi dulu resepnya. Karena tapi bisa juga ke optik, nanti optik yang akan koordinasi juga bisa. Nanti kan legalisasi itu hanya untuk mencek riwayat karena dia sudah 2 tahun apa belum. Kemudian ada ukurannya Bu, yang kami bantu itu misalnya miopinya berapa, presbiopinya berapa, terus astigmatisme yang kayak gitu. Nah itu ada semuanya di buku panduannya, ukuran berapa yang dijamin gitu. Ya, mungkin itu Bu Susan ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bu Sino. Saya akan menanyakan satu saja Bu, karena sudah siang. Yang pertama, saya pensiun sendiri karena mantan prajurit dipotong BPJS. Saya selaku istri dapat pensiun janda dipotong BPJS. Saya menjadi RW ikut BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi Pak Dedi banyak jabatannya itu potongannya banyak juga Bu. Saya menyampaikan ke Asabri kenapa BPJS banyak sekali, artinya cabang-cabang dipotongnya. Lantas dari Asabri menyampaikan, Bu, kita itu langsung dapat jumlah potongan dari Asabri. Yang benar yang mana Bu Sinem? Terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Jadi yang pertama sebetulnya kan berarti dulu tadi ya kasusnya nyambung dengan yang Pak Cipto bahwa suami istri bekerja, ya kan? Suami istri bekerja dua-duanya dipotong. Kenapa? Karena ada kewajiban 4% dari pemberi kerja, gitu ya. Nah, tetapi ketika misal mohon maaf, berarti Pak Puji sudah almarhum ya. Punten ya Ibu, mohon maaf. Nah, sehingga disitulah dilakukan update data. Artinya update data itu adalah Ibu bukan di master file kami ya Mas Cagar ya, tidak lagi menjadi istri dari almarhum Pak Puji, tapi naik statusnya. Mohon maaf, salah ngomongnya ya, bukan di aplikasi ya Bu, mohon maaf. Maksudnya naik, aduh gimana ya ngomongnya, kebayang ya Bu. Jadi maksudnya statusnya kan awalnya di master file itu I di kami tuh, jadi dia hitungannya jadi P, jadi sehingga dia bisa diurus, jadi cuma 1 aja dipotongnya, gitu kan ya Mas Cagar ya. Nah, dapat pensiunnya 2. Kalau dapat pensiun 2 ya memang karena tadi nyambung yang tadi Bu, nyambung yang ada 4% ya. Bukan Asabri, berarti pemerintah lah ya. Pemerintah itu harus memberikan 4% karena konsepnya sama dengan yang saya jelaskan dengan Pak Cipto. Itu seperti itu. Saya pensiun sendiri dipotong juga. Iya, karena dia statusnya kan kita dipotongnya 1%. Pemerintahnya harus 4% karena statusnya kan dia memberikan. Ibu dapat dua pensiun kan? Iya, karena dapat 2 pensiun gitu. Ya. Satu orang satu gitu ya. Karena statusnya kan tadi Ibu dapat pensiun yang keduanya dari Pak Puji kan, gitu ya. Ya kan betul ya. Ya dari suami gitu ya. Nah yang satunya kan Ibu sebagai pekerja. Jadi tadi yang saya contohkan, misalnya saya sama suami saya dua-duanya. Iya. Pemerintah juga sama kan gini Bu, mau pemerintah, mau swasta, dia punya kewajiban memberikan 4%. Karena kan kita baik swasta maupun pemerintah, kita hanya dipotongnya 1% kan Bu. Gitu. Dengan BPJS Beda kan tadi saya ceritakan BPJS Kesehatan sama BPJS. Jadi ada 5 badan penyelenggara, ada BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, yang 3-nya tadi yang saya sebutkan. Masih perlu ketenagakerjaan saya. Nanti tergantung benefitnya kan. Kalau BPJS TK itu kan dia ada yang jaminan hari tua ya kan, ada programnya itu kan ada JHT, terus kecelakaan kerja. Saya kurang paham sih Bu, mohon maaf, karena kan kami manajemen yang beda badan. Saya bekerjanya di BPJS Kesehatan gitu. Berarti oleh BPJS Tenaga Kerja. Sudah sebagai peserta BPJS. Kalau dia kecelakaan kerja tidak boleh BPJS Kesehatan yang menjamin.
adalah tadi yang saya jelaskan, BPJS tenaga kerja ya, atau Taspen atau Asabri gitu. Kalau kecelakaan lalu lintas tidak boleh juga BPJS Kesehatan, tapi Jasara Harja itu seperti itu Bu. Jadi dia beda apa namanya, beda jaminannya ya, mungkin itu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.